Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berencana merevisi keharusan aturan sertifikat halal atau sertifikasi halal yang sebelumnya bisa berlaku seumur hidup menjadi hanya maksimal 3 tahun. Nah, hal ini diklaim untuk melancarkan ekspor produk Indonesia ke negara-negara muslim yang biasanya membatasi masa berlaku sertifikasi halal produk itu 1-3 tahun. Nah, menanggapi proses dan biaya yang dinilai memberatkan, BPJPH mengklaim sertifikasi halal untuk UMKM mudah dan gratis. Ya, semoga demikian ya. Nah, apa komentar Anda mengenai pembatasan masa berlaku keharusan sertifikasi halal dari seumur hidup menjadi maksimal 3 tahun ini, mitra bisnis? Silahkan Anda bisa ke line telepon kami di 021-5091-8877 atau di WhatsApp call ya di 0816 924 924. Sepertinya ada aja nih gebrakan ini untuk yang udah mudah dibikin sulit, seperti itu kira-kira. Jadi kalau bisa kan semua digratiskan supaya masyarakat Indonesia ini tidak terlalu banyak pengeluaran. Seperti SIM gratis, seperti perpanjangan kendaraan, kalinya itu dibuat gratis. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Nah, ini udah mudah kok dibikin sulit. Begitu kira-kira. Sepertinya ini hanya judulnya doang nih, mudah dan gratis, tapi ujung-ujungnya pasti duit lagi. Gitu ya. Jadi yang saya lihat ini para pejabat-pejabat kita ini kok cari cara gitu loh, cari cara bagaimana caranya supaya dapat uang gitu loh. Dan ini nih pokoknya ini sangat merugikan masyarakat ini. Ya, kalau saya sih lihat nih akal-akalan. Oke. Kenapa sih pemerintah itu nggak bikin mudah gitu semuanya biar semua lapangan pekerjaan dibuka gitu ya. Kenapa dipersulit begitu tuh ya? Nanti kan ujung-ujungnya kan per 3 tahun bikin, kalau nggak sogok sini sogok sono kan nggak keluar suratnya. Lagi juga orang dagang, misalnya dagang halal nih, kan tetap aja ini selamanya dagang halal. Kenapa mesti bikin surat-surat mulu, sertifikat mulu? Kenapa nggak dibikin seumur hidup loh? Jadi dagang halal kok. Ya ini kan akal-akalan dia, jadi cuman hanya untuk biar sogok sini sogok sono. Emang di pemerintah begitu. Saya juga pernah ngalamin kok, kalau nggak ngeluarin duit susah Mbak Mary. Ini kalau bisa dipersulit sampai dipermudah gitu kan. Jadi mereka itu, waduh tolonglah pemerintah jangan dipersulit lah segala sesuatu buat usaha. Biar lapangan pekerjaan banyak dibuka, kayak di Vietnam, nggak susah-susah. Kalian ini, pemerintah ini nggak mikir, karena kalian itu walaupun kerja nggak kerja, udah dapat duit dari negara, digaji sama negara, lah kita orang yang swasta ini. Bagaimana kalian tuh mempersulit gitu, kalian tetap gajian. Karena kalian tuh makan dari pajak rakyat. Tolonglah, jangan dipersulit lah pemerintah, Pak Prabowo, tolong didengar ini. Ya. Ini berita ini, pagi ini, topik ini, itu memang lumrah terjadi di Konoha, ya. Dulu ingat nggak itu? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu adalah tagline. Filosofinya begitu. Tagline Konoha, ya kan? Segala sesuatu itu dijadiin objek, bisa jadi kantau ya. Kalau Glodok ngomong kantau, Akong itu paling pinter. Kemudian muncullah sogokan, ya. Itu udah lumrah. Itu oke lah, dia ngomong ini tujuannya baik ya, untuk sertifikat halal untuk ekspor ke negara mayoritas muslim. Ya, tentunya itu bagus. Tapi biayanya dijelasin nggak? Ada pungutan di luar itu nggak? Ada suruh, misalnya ini kantornya kan daerah, ya. Misalnya pabriknya di daerah, itu datang disuruh bayar tuh. Coba aja tanya. Dengan penginapan inilah begitulah, bangkrut dong kalau UMKM belum juga dapat
bisa ekspor udah bangkrut duluan. Jadi model-model begitu ya, gimana tuh diselenggarakannya dengan transparan ya, biaya yang affordable, prosedur yang jelas. Itu nanti coba lihat deh, ini kan di Konoha itu warga itu hidupnya udah sedemikian rupa, udah anggap itu sesuatu yang lumrah. Ya, bayarlah. Nanti tercipta tuh satu tarif. Lu bayar berapa? Ya, gua kasih gotel lah. Ya, 5 juta. Nanti yang lain, kan murah 3 juta. Jadi ada biaya-biaya di luar itu. Kita udah tahu ya. Nah, kalau bisa Anda gentle, basmi itu. Jangan ada kutipan-kutipan. Bisa. Ya, even BPJPH sendiri sudah mengklaim bahwa ini gretong, Papa. Cuman biasanya prakteknya berbeda. Lalu di awal ngomongnya bagus, manis, kan begitu. Ujung-ujungnya begitu kan. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Pengadilan aja bisa minta kok. Begitu udah masuk. Jatuh ke hakim ini, hakim itu, nggak lama paniteranya yang bermain, ya, atau lewat pengacara, itu udah lumrah bos. Jadi jangan muluk-muluk deh. Basmi itu dulu, Pak Prabowo sih semangat ada ya, cuma harus sinkron apa yang di ngomong dengan tindakan ya. Jangan lagi angkat yang nggak benar lah. Pendukung dikasih komisaris, kasih wamen, mau ngapain? Merecokin doang, buang-buang duit. Ya, mulai dari situ dulu deh Pak Prabowo. Semoga sukses Anda. Ya, nama tercatat dengan bagus. Jangan omong-omong doang. Ini kok dirubah-rubah terus sertifikatnya. Itu cari duit biasanya. MUI yang kenapa nggak menerbitkan fatwa haram untuk korupsi? Bikin dong fatwa haram untuk korupsi. Pokoknya tidak baik untuk korupsi di Indonesia. Karena kalau pakai fatwa itu kan takut orang-orang yang beragama Islam itu takut untuk karena namanya korupsi. Karena jangan cuma makan babi doang yang diharamkan. Alkohol juga gitu haram juga, semua korupsi haram, semuanya haram. Dibikin fatwa atau MUI itu. Makasih. Ya, kalau buat yang ekspor ke Arab ya tadi ya mereka punya aturan kayak gitu ya harus diikutin kalau yang mau ekspor ke sana kan. Namanya kan kita nggak bisa ngatur peraturan negara mereka. Mereka mau mengharuskan 3 tahun ya kita harus ikutin gitu loh. Kalau misalnya mau jualan di situ. Tapi kalau yang di dalam negeri tadi banyak yang bilang ada biaya-biaya lain gitu, biaya-biaya yang seharusnya nggak ada gitu ya. Nah, apakah kalau kita mengurus sertifikat halal tapi dengan cara yang tidak halal, apakah jadi halal? Itu pertanyaannya itu loh. Ya kan lucu, kita mau bikin kasih sertifikat halal tapi cara yang kita pakai harus kasih uang atau apa, itu kan nggak benar juga. Berarti kan harusnya nggak halal ya, kan gitu. Jadi kalau misalnya masalah duit itu gampang banget bisa dihalal-halalkan. Ya gitu aja. Gitulah bangsa kita tuh nggak ada kerjaan dong ya kan. Walaupun dia agamanya melarang makan itu babi, tapi kan kebebasan dia. Kalau dia mau makan masa kita mau larang, benar Ben? Bebas, itu kebebasan. Cuma ya bangsa kita tuh nggak ada kerjaan. Ya itulah kalau gini-gini kan dapat duit, benar Ben? Dapat duit kan mereka. Ya betul. Itu nggak ada kerjaan, benar Ben? Sebenarnya saya nilai Ben ya, agama tuh bukan apa Ben. Agama tuh budaya, dia nggak jelek, agama aja
coba budaya menjajah bangsa kita toh Ben. Oh, saya nilainya begitu, udah jelek kok agama ajaran cuma kita aja agama tuh dewa penolong, setiap hari doa pasti dapat, benar Ben? Kita harus usaha, bangsa mau maju harus menguasai teknologi kan Tiongkok ya. Benar. Tiongkok dia tuh bukan dia percaya itu loh Tuhan loh, dia banyak sebutan masalah Tuhan, cuma mereka tuh nggak gila-gila seperti bangsa kita tau nggak? Buat politik, buat macam-macam ya Ben ya? Iya benar. Repot kan, jadi pusing kan Kong, iya kan? Pusing. Itu budaya menjajah kita, cuma bangsa kita buat jotos-jotos lah, jadi teroris macam-macam ya, gitu Ben ya? Iya. Saya punya pandangan sih gitu ya, saya nggak bilang benar Ben ya? Gitu. Udah dah, pokok nggak mau panjang-panjang, kamu ketua BRT dah hari ini dah. Udah. Bayar langsung tancap gas maksudnya. Pintu jendela lupa ditutup. Cakep. Akhirnya kemasukan daun. Cakep. Sudah benar seumur hidup. Kenapa jadi 3 tahun? Masuk Pak Saifuddin, masuk. Wah, itu namanya manajemen undur-undur. Lawan KTP aja udah seumur hidup, masa ini sertifikat mau diganti 3 tahun. Walaupun gratis sebenarnya gampang ngurusin. Pak ini ngurusin izin perpanjangan aja mesti pakai biro jasa. Kalau diurus sendiri nggak bakal kelar. Udah pasti ngeluarin duit kan. Jadi fungsi kontrolnya BPJPH nggak tahu apa namanya. Ya dia nggak usah perpanjang, kontrol aja. Tiap tahun kontrol kan gitu. Kalau memang kualitas bagus nggak masalah. Pasti yang terima di tempatnya ekspor sana nggak mau terima. Sebenarnya kita semua dikit halal haram. Kalau saya aliran 3H Bung Wer. Apa tuh? Halal haram hantam. Aduh. Semua itu kalau bisa korupsi. Ngeri amat. Nanti kita juga kalau buangnya besar juga nanti dipajakin juga tuh. Gua rasa ini seringnya itu yang muda mau dipersulit bro. Udah sertifikatnya yang tadinya nggak ada kadaluarsa sekarang dibikinlah kadaluarsa. Nah itu kan ujungnya sumbernya duit bro. Dan orang begitu 3 tahun kadaluarsa dia bikin lagi ngajuin lagi. Kalau yang benar boleh bikin setiap 3 tahun untuk dilakukan surveillance audit. Boleh survei ke sana, mungkin biaya kan lebih murah. Jadi itu di sini selalu yang bisa mudah dibikin sulit. Lantas pakai embel-embel lagi gratis. Mana ada yang gretong gini, itu di tas itu per menu bro. Itu di tas bermenu, itu supaya dapat sertifikat halal. Rumah makan lu ada berapa banyak menu, tiap menu di tas. Ada biayanya, mana ada yang gratis. Itu. Jadi gua lihat sekarang ada tren bro. Sekarang banyak tren. Dia buka rumah makan. Satu ada yang stiker bulat sertifikat halal. Terus ada satu lagi bro, yang sertifikatnya apa? Sertifikat babi langsung ditempel. Kalau udah. Karena kita di Indonesia halal dan halal itu hanya karena kandungan makanannya mengandung babi. Maka dikatakan tidak halal. Sungguhnya halal itu kan bukan itu aja. Di dalam teknik pengelolaan dan semuanya. Tetapi kita di sini kita nggak usah munafik, kan hanya haram halal kan babi itu aja udah. Jadi yang jual makanan daripada gue pusing-pusing, tapi gue disiu macam-macam, gue tulis aja mengandung babi udah kelar. Lu mau datang makan, lu gak mau udah deh. Kan gitu ya bro, di negara kita kalau tadi puter-puter, sesungguhnya ada pariwisata halal itu ada, tetapi di situ tentu selain mengandung bahan yang mengandung babi, tentu ada di situ teknik pengolahan dan lain-lain sehingga halal tuh.
ya kan? Jadi udahlah bikin gampang lah di sini. Kalau yang nggak mau sertifikat ya udah nggak usah ngajuin. Kalau mau supaya dia nggak disu macam-macam ditempel aja. Ini mengandung babi dan mengandung minyak babi, udah kelar. Lu mau makan, lu kagak mau makan, udah kelar. Kalau saya sih bilang ya, soalnya mungkin mereka pikir itu nggak ada kerjaan, ya buat kerjaan, nggak ada nganggur gitu loh. Cari celah untuk bisa korupsi. Kalau gini kan bisa korupsi, nanti suruh bayar lagi. Nah orang kan biasanya pengusaha nggak mau repot, nggak mau ribet. Ya udahlah, bayar berapa? Itu dibayar. Benar. Kan belum tentu diperiksa juga sih ya. Asal ngasih aja gitu. Yang penting kamu bayar berapa? Gitu loh. Mau cepet ya ekspres, ya lain lagi. Lain lagi tarifnya ya. Gitu, ya. Nah, yang diverifikasi halal jadi dah. Sebetulnya korupsimu itu halal atau pam? Iya, bener. Gitu loh, ya kan? Iya. Gitu loh. Dari dulunya ya itu terus ada yang dipermainkan. Mungkin mereka karena nggak ada kerjaan kali ya, jadinya cari kerjaan, cari celah untuk bisa korupsi. Iya. Ujung-ujungnya korupsi lagi. Itu. Oke. Ini saya kira nggak relevan ya Pak. Itu pasti ada udang di balik batu ya. Tujuannya apa? Harusnya dalam jangka waktu tertentu, periode tertentu nggak perlu direformasi atau dirubah lagi, direfaksi lagi waktunya gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal yang mendesak yang menyangkut dengan kepentingan keuangan negara atau hal-hal lain gitu loh. Jadi saya kira kurang kurang afdol lah, kalau menurut saya kalau memang bentuk baku harus ditetapkan sejumlah waktu berapa lama untuk diterapkan terus ya. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik ya tentu diberikan perubahan-perubahan tersendiri gitu loh. Jadi saya kira harus bentuk yang masif sih. Itu aja sih. Ya kalau di pemerintahan, kalau memang itu mudah dan gratis kalau dijalankan kan sangat membantu ya. Tapi biasanya tulisan-tulisan gratis itu ya Mas Santo ada udang di balik batu ya. Contoh kita bikin surat laporan hilang nih. Nah itu terus terang itu polisinya minta uang rokok. Kalau nggak diketikin sama dia. Jadi banyak di pemerintahan yang gratis itu ujung-ujungnya mereka minta uang rokok. Kalau enggak ya dibikin lama-lama sama dia. Nah jadi kalau memang itu dilakukan mudah dan gratis untuk membantu usaha-usaha di Indonesia supaya maju itu bagus. Tapi kan faktanya di negara Konoha ini yang gratis-gratis itu pasti dipintain uang juga Mas Anto. Kalau nggak ada uangnya Mas Anto, dibikin lama. Alasannya lagi kemana, kepalanya lagi keluar lah. Belangkonya habis. Belangkonya habis ya. Karena saya contoh aja kecil, ngurus pelaporan hilang aja itu kan terpolisi kan gratis. Tapi ujung-ujungnya pinta duit juga kita. Jadi ya di negeri Konoha begitu. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah Mas Anto? Jadi gitu aja Mas Anto. Katanya kan gratis. Oke lah, kita peganglah omongannya gratis ya Mas Santo ya. Setahu saya batas gratis itu ada angkanya. Omsetnya berapa baru gratis. Nah, coba deh kalimat berikutnya adalah apa? Ekspor ke luar negeri. Berarti ini kan statement yang kontradiktif ya. Satu sisi gratis, satu sisi keluar negeri supaya bisa diterima. Berarti kan orientasinya marketnya akan jauh lebih gede. Kesimpulannya apa yang gratis ya kalau udah begitu? UMKM kecil memang gratis. Tapi ketika UMKM mereka batasi, mereka patok angka kecilnya itu mereka sebut, ya dampaknya UMKM yang ekspor keluar pasti omsetnya naik kan pasti bayar juga Mas Anto. Ya enggak? Jadi negara ini kayak seperti dipimpin oleh para badut-badut.
mereka ini bukannya benar-benar bekerja, tapi bekerjanya menyusahkan rakyat. Ya, kayak contoh Pertamina lah, yang paling nyata-nyata itu publik akhirnya tersadarkan bahwa bensin yang dijual si merah itu adalah sampah. Ya, air kencing si Bahlul lah itu. Ya kan, dimana campuran etanolnya itu luar biasa yang mengakibatkan korosi di mesin kan, secara jangka panjang. Nah, lazimnya mobil-mobil bagus itu kan belakangan tertolong oleh swasta. Saya sendiri pernah pakai yang akhirnya tenaganya kan berkurang terasa. Jalan-jalan, iya. Nah, inilah contoh ketika Anda rakyat dijolimi oleh pemerintah. Halal haram ya Mas Anto ya? Ya dong. Kalau mau bicara halal, jangan kita bicaranya pik melulu, ya enggak? Kalau bicara konteksnya pik mah nggak ada gunanya. Pik itu perbabian lah, maaf lah, B4 ya kan, B2 B4 B2. Negara ini cuman sibuknya konteksnya itu aja, kepalanya itu cuman B2 aja, bicara halal dan haram. Tapi kelakuan halal dan haramnya itu nggak diimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Pejabat mabok-mabokan, halal haram Mas Anto, kan gitu ya. Terus main cewek yang nggak punya gundik, halal haram tuh. Terus pompres banyak pelecehan santriwati, halal haram tuh. Memberi makan anak dengan uang hasil. Terus tadi saya sempat ada ngomong, ketika Anda jadi pemuka agama, Anda ceramah tapi ada tarifnya. Tarifnya itu Anda patok jatuhnya halal apa haram. Ketika Anda berdakwah kan harusnya tak ada biaya, namanya Anda berjalan memberikan minyak. Oke, ada biaya, oke kita ngerti. Tapi ketika Anda patok, apakah jadi halal atau haram? Itu loh konteksnya. Anda bangun tempat ibadah, Anda mengganggu ibadah orang lain, halal apa haram? Berdosa. Gitu. Dosa, kan betul nggak? Anda bangun tempat ibadah sendiri tidak ada izin, sementara Anda minta ibadah orang lain harus ada izin. Halal apa haram kelakuan gitu? Kan itu konteksnya ya Mas Anto, berbangsa, bernegara. Dia sibuk sama urusan perbedaan. Negara ini gimana ya mau maju ya? Saat orang udah sibuk gimana caranya ke bulan, enggak. Di sini masih sibuk sama hal-hal yang begini gitu loh. Kita nggak bilang jelek ya Mas Anto ya. Hal-hal baik, negara kita mayoritas Muslim dan itu keniscayaan menurut saya. Tetapi ya, kita jujur-jujuran, berapa banyak kalian yang amanah? Ya dong, saya pakai kalimat yang karena saya suka gitu statement. Apakah kalian dalam pemimpin sebagai pejabat itu amanah? Enggak, kan selama ini yang rakyat rasain apa? Jolim kan semua. Gitu. Jadi konteks halal haramnya tolong dong yang bener gitu. Kalau hanya bicara perbedaan semua juga tahu, ya nggak? Tapi sampai detik ini ada nggak Anda ngurusin itu pemerintah? Sekarang kayak pompres yang rubuh, Mas Anto, itu kan udah ketahuan di dalamnya ada Mercy lah, di dalamnya ada Alphard lah, ya nggak? Semua anak-anak santri dijual belikan. Jadi rakyat didoktrin sampai yang dikasih ganti rugi itu katanya nggak diterima supaya ada pahala. Aduh gimana sih sesuatu itu?
Masya Allah, wah gini amat rakyat kita ya, sampai dicekokin sampai kayak begini ya. Saya nggak nyalain sih ya, tapi ya ketika Anda dibuat mabuk oleh hal-hal begini, kapan negara kita nggak maju, Mas Anto? Ya nggak? Saat negara lain, kita mungkin melebihi Timur Tengah loh, Mas Anto. Dari Timur Tengah itu sendiri. Jadi ada yang sampai bilang lebih Arab dari Arab di Indonesia itu, ya nggak? Sementara di Arab udah kembali ke Indonesia, ya nggak? Menuju ke Indonesia, Indonesia menuju Arab, kayak kan begitu. Apakah ini cita-cita pemimpin, cita-cita pendiri bangsa? Jadi kita nggak dalam konteks ngejelekin hal-hal ya, Mas Anto ya. Tapi kalau you jalanin pemimpin secara halal semuanya, saya yakin Indonesia maju. Nah, saya tutupnya kan begitu ya Mas Anto ya. Kalau semuanya jalannya sesuai dengan halal, saya yakin Indonesia maju. Karena saya secara yang non muslim pun melihat konteks halalnya itu bagus, Mas Anto, ya nggak? Tidak korupsi, ya nggak? Betul. Bertoleransi, itu kan bagus semua, Mas Anto. Bagus ya. Ya nggak? Yang saudaramu yang tidak seiman adalah saudara dalam kemanusiaan, kan begitu ya, Mas Anto ya? Yang di sini dicekokinya yang jelek-jelek, akhirnya yang terjadi ini seperti ini. Ya, kalau sertifikasi halal, perusahaan tempat saya kerja sih memang juga melakukan sertifikasi halal ya untuk produk-produk consumer goods. Mungkin harus dilihat dulu kali tadi dari size perusahaannya. Size perusahaannya kan yang memang perlu sertifikasi halal tadi kan tentunya perusahaan yang besar ya. Kalau UMKM kan mungkin dia terlokalisir untuk customer range yang terbatas. Apakah itu perlu juga sertifikasi halal, dan bila diperlukan kan tadi kan istilahnya insentifnya gratis ya. Ya positif juga sih ya kalau untuk hal itu ya, karena kan dia belum nggak mempunyai kemampuan finansial lebih gitu ya. Karena kan untuk memaintain sertifikasi itu kan ini butuh biaya ya. Sertifikasi di dunia industri itu kan macam-macam ya, mulai dari ISO 9001, 14001, lalu ada ISO makanan, minuman, dan termasuk sertifikasi halal, dan badannya kan berbeda-beda tuh. Sehingga itu kan juga membutuhkan effort, terus membutuhkan biaya yang besar. Kalau usul saya sih gini ya, maksudnya sertifikasi itu positif sih ya untuk standarisasi mutu atau requirement tertentu. Cuman kalau bisa diintegrasikan gitu supaya kalau mereka untuk memaintain gitu ya, satu sertifikasi kan biasanya dilakukan audit. Nah, audit itu biasanya kan 3 tahun sekali gitu. Nah, mungkin untuk supaya costnya lebih turun, mungkin bisa diperpanjang waktunya jadi 5 tahun gitu kan, sehingga kan nggak melulu lebih pendek waktunya, karena lebih pendek waktunya kan tentunya keluar biaya juga. Terus yang kedua juga tadi terintegrasi gitu antara ISO dengan halal, dan juga ada kayak di perusahaan saya tuh ada RSPO juga gitu ya, karena menggunakan palm oil gitu. Nah itu disertifikasikan disatukan atau diintegrasikan jadi satu institusi. Nah di situ nanti dia yang melakukan proses sertifikasi secara ini ya terintegrasi gitu, dan auditnya pun juga terintegrasi, sehingga lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan harusnya lebih efisien gitu. Kalau sendiri-sendiri kan kepentingan sendiri-sendiri nanti juga kayaknya bisa overlap, dan juga ya tadi ya banyak effort dan biaya yang keluar gitu Mas. Baik, saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak. Pak Jimmy, ya. Mohon maaf mungkin kalau berdasarkan pengalaman Pak Jimmy sendiri, ini rentan seumur hidup mungkin 5 tahun, 10 tahun itu sebenarnya tiap periode tertentu tuh ada semacam perpanjangan waktu atau revisi baru atau gimana? Ya kalau di ISO sih ya, sejauh ini itu biasa 3 tahun sekali ya, ada external auditor, itu dia memeriksa kembali. Kita kan di ISO itu kan ada standarisasi, misalnya manajemen
sistem manajemen atau manajemen keselamatan, mereka review kembali gitu dengan melakukan proses audit apakah kita melaksanakan sesuai dengan SOP tersebut atau tidak gitu. Kalau ada hal-hal yang misalnya ditemukan oleh auditor pada saat proses audit, misalnya ada major finding atau minor finding, nah itu diminta manajemen untuk melakukan improvement gitu supaya sesuai atau comply dengan standar yang sudah disepakati gitu antara penerbit sertifikasi dan juga perusahaan ya memakai jasa sertifikasi tersebut gitu. Karena kan itu sebenarnya dari industri itu kan dia ketika misalnya kita ekspor ke luar negeri itu kan ada requirement ya yang dibutuhkan gitu. Nah untuk penetrasi atau menjual produk ke pasar luar negeri itu memang dibutuhkan hal tersebut supaya lebih bisa dipercaya gitu ya. Maksudnya sudah melalui proses pemantauan atau monitoring kualitas yang baik gitu. Cuman ya memang ya balik lagi ya Pak ya hal tersebut kan ya tadi ya menyebabkan biaya dan itu dan kalau itu seumur hidup ya mungkin kurang tepat juga ya karena kan terlalu lama ya, tapi waktu yang cukup wajar lah, misal 5 tahun atau 10 tahun sekali perlu diperbarui atau di review melalui audit gitu. Tapi cost-nya juga nggak membebankan perusahaan karena kan misalnya di industri yang saya kerja ini kan consumer goods itu sekarang persaingannya lagi ketat banget ya, maksudnya perang harga, terus daya beli konsumen lokal juga menurun sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut menurun gitu. Nah itu kan kalau ditambah cost sertifikasi lagi tentu perusahaan terbebani ya, yang harusnya bisa melakukan efisiensi dan mendapatkan profitabilitas yang layak karena kan perusahaan itu kan dibangun kan pemegang saham berharap nilai sahamnya meningkat ya, bukannya merugi gitu. Tapi ya kalau banyak kepentingannya tadi nggak tepat itu dari segi waktu ataupun proses, ya tentunya perusahaan juga merasa terbebani gitu. Jadi ya harusnya win-win solution antara penerbit sertifikasi maupun juga perusahaan gitu, sama-sama kita ikutin standar dan penerbit sertifikasi kan juga dia butuh dana ya buat operasional dia gitu ya. Tapi ya yang kira-kira yang fair lah, yang wajar gitu aja. Berarti selama ini review yang dilakukan secara berkala itu sebenarnya sudah cukup baik dan istilahnya sudah cukup lancar dan bisa dijalankan dengan sebaiknya. Walaupun kalau istilahnya dibatasi dengan per 3 tahun ini justru malah pembengkakan di biaya yang harus dikeluarkan lagi ya, seperti itu. Iya, semakin pendek waktunya kan artinya semakin sering ya nanti ya proses audit ya. Proses audit itu kan tentunya kita mengeluarkan biaya ya, kayak misalnya kalau saya kan orang ini ya bidang keuangan atau akuntansi, accountant. Nah itu kita kan ada audit laporan keuangan setiap tahun. Nah biayanya itu kan nggak sedikit ya, apalagi misalnya perusahaannya besar, itu bisa sampai miliaran rupiah kita keluarin setiap tahun untuk proses audit gitu. Berarti kan kalau misalnya dia 3 tahun sekali kan berarti ya ngeluarin misalnya anggaplah sekali proses audit 1M bisa misalnya. Berarti 3 tahun sekali kan 1M, 3 tahun berikutnya 1M. Nah semakin panjang kan berarti kan cost-nya reduce Pak. Gitu. Jadi ya untuk memantau standar kualitas ya harus ada kesepakatan waktu yang wajar lah untuk melakukan review ulang. Review terlalu lama juga sebenarnya monitoringnya kan juga kurang baik ya. Tapi kalau review terlalu cepat pun ya tadi kan membebani perusahaan gitu Pak. Oke, ini gimana ya? Jadi sejak zaman, kalau nggak salah zamannya Pak Jokowi, ini urusan halal ini udah berubah. Paling tidak logonya kan dulu warna hijau, sekarang warna ungu tapi biru keunguan. Nah, dulu kemudian terbentuklah yang namanya Badan Pengelola ini loh, yang sertifikasi halal ini beda. Dia ini badan baru, bukan kayak yang dulu. Jadi ya ada perubahan. Memang selama ini
yang aku tahu ya, aku belum mendengar banyak gebrakan apa selain yang perubahan-perubahan itu. Pak Jumadi kan juga pengusaha F&B ya. Halo, ya, ada pengalaman kah Pak Jumadi? Nah, aku sendiri sih pernah ngurus, tapi kalau waktu di Afrika aku pernah urus. Di mana Afrika? Di Afrika, di Tanzania. Oh, oke. Gimana perbandingannya dengan Indonesia? Di Indonesia ngurus juga? Di Indonesia aku belum pernah. Oke. Jadi kalau menurut aku ini penekanannya dan mudah, gratis dan murah, agak mudah, agak aneh. Kalau mudah, ya udah online aja, gak usah pakai macam-macam lagi, udah gak usah dibatangin gitu. Itu baru namanya mudah, online kan aja udah. Iya kan? Nah, sebenarnya kan kalau prosedurnya kan istilahnya kita ada kenal yang namanya GIGO kan. Garbage in, garbage out. Yang penting semua RM-nya, inputnya segala macam ada udah bagus, udah halal. Ini cocoknya di MBG sebenarnya. Nah, dari awal udah larinya ke MBG. Terus nah, kalau dari awal udah dipastikan itu semua, berikutnya prosesnya gimana, nanti baru distribusi dan segala macamnya udah beres. Nah, kalau sertifikasinya ya udah online kan aja udah. Kalau sertifikasi itu paling mudah dan murah lagi. Gratis itu masuk akal. Jadi nggak perlu ada pemeriksaan lab dan lain-lain ya Pak? Iya, kan online, submit aja secara online. Oke. Ya kan, kalau mau sampel ya silakan lah. Jadi bisa benar-benar murah karena nggak perlu orang datang ke lapangan, dan biasanya kalau udah terjadi kontak personal, nah itu dia. Bisa terjadi bukan cubit-cubitan, senggol-senggolan juga bisa. Kak, ini Indo, Kak. Ini Indo. Nggak ada yang gratis, Kak. Indo. Percaya, Indo gratis, Kak. Nanti mau bongkar dana bos tuh yang lebih seru tuh. Sisdiknya bermainnya bagaimana tuh, dinasnya tuh. Itu yang asik itu. Mereka bermain di pendidikan kayak gimana. Gua sampai aduh, lo emang brengsek semua pada pejabat. Tunggu deh, aku potong. Sebetulnya kan itu ada banyak sekali biaya yang harus kita bayar. Mana bisa gratis? Ada biaya laboratorium, ya kan? Ada biaya pemeriksaan, ada biaya akomodasi. Serius gratis? Nggak ada yang gratis. Klien saya salah satu snack terbesar. Omsetnya ratusan M lah. Salah satu yang saya pegang. Saya nggak perlu ngomong lah sampai brandnya. Itu Kak, nggak 5 juta itu nggak dapet Kak. Nggak 5 juta itu nggak dapet satu produk Kak. Itu tuh udah bohong itu kalau dibilang gratis tuh bohong. Ini namanya pungli bersyariah, Kak, kalau saya bilang. Gimana umatnya mau makmur? UMKM kecil aja lu palakin, ya nggak? Ini kita ngomong, lu bikin lubang untuk korupsi, ya nggak? Lu nggak percaya sama brand luar, ada Kak, jadi harus ngeberangkatin orang MUI keluar, ada tuh Kak kasusnya Kak, buat jalan-jalan doang Kak, lu harus sediain akomodasi, uang saku, karena barang lu barang impor. Halal itu kalau ada uang pelicin, kalau nggak ada ya haram kan gitu Kak. Gitu ya? Oh gitu deh. Iya. Ini mah komoditas politik, kapitalisasi agama bukan, teriak-teriak kapitalisasi tapi ternyata cuma beda ranah doang. Ini tuh urusin tuh pompres yang rubuh tuh, kenapa nggak lu tangkep? Iya. Keren kan, mobil mewah, istrinya melenggang, Alphard, ya nggak? Iya. Itu
Itu haram tuh itu, ya nggak? Santrinya dijadiin kuli bangunan, kan gitu. Itu parah itu, korbannya sampai 50-an. Lu kemana, ya nggak? Nggak ada tuh beritanya. Masuk tema hari ini, saya sungguh merasa aneh. Mungkin inilah kebiasaan Indonesia yang bisa mudah dicari berbagai alasan untuk dipersulit. Kalau tadi dikatakan sertifikat itu apakah berlaku umur hidup atau apalah, lantas mau jadikan 3 tahun. Ini kan mempersulit. Itu dulu ya. Mempersulit, seharusnya berlakunya tetap nggak ada batasan, tetapi setiap 2 tahun dilakukan surveillance audit. Jadi pengawasan lebih ke itu, pendampingan ya. Betul. Terus lanjutan tema hari ini seolah-olah badan di BPJH itu ya, dia mengatasnamakan negara pengimpor bahwa negara-negara itu mereka juga ada batasan. Lantas supaya mengakomodir maunya mereka sehingga kita di sini jadikan 3 tahun. Menurut saya ini alasannya tidak make sense. Kenapa tidak make sense? Saya sendiri juga pelaku produk-produk kami ekspor. Biasanya negara importir, mereka itu ada standarisasi negara sendiri. Mereka punya. Dan waktu kamu impor barang dari kita, justru mereka meminta kita mengaplikasi standarisasi mereka. Gitu loh. Paham nggak? Kira-kira sampai di situ. Paham. Justru importir itu meminta kita untuk kompatibel dengan sertifikasi di negara kita. Setuju. Makanya kemarin terjadi kasus kayak udang itu tidak diterima di negara lain. Contohnya seperti itu ya. Betul. Seperti kalau kita punya produk, kita mau ekspor ke Malaysia. Malaysia itu punya standar sendiri. Kalau Eropa punya CE. Negara masing-masing punya dan dia minta supaya kita menyesuaikan. Sering-sering mereka datang ke negara kita untuk melakukan survei dan audit dan lihat. Jadi kalau mengatasnamakan itu, saya pikir ini tidak masuk akal. Lantas kedua lagi apa? Aktif dan muda, nonsen lah. Itu enggak lah, itu jangan bikin cerita-cerita ngarang gitu lah. Tadi mungkin ada pembicara cerita ngarang. There is no there is no free fee for lunch, right? There is no free fee for lunch. Betul. Aduh, itu gak usah ini ya. Jadi saya pikir prinsip dasar yang dipermudah, lakukanlah pejabat-pejabat Indonesia. Jangan yang udah enak dipersulit, dicari-cari. Karena you pakai alasan yang seperti itu, menurut saya tidak masuk akal. Alasan itu. Yes. Enggak usah kita. Justru ada negara lain milik Indonesia, wah Indonesia hebat ya. Sertifikatnya cukup sekali ya. Itu kos kan buat pengusaha lebih murah. Tetapi surveillance auditnya boleh dikatakan entah setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali. Karena surveillance audit betul ada biaya, tapi harusnya biaya lebih murah dibandingkan dengan itu. Saya punya satu pengalaman. Di grup kita juga ada yang mereka yang buka-buka seperti outlet-outlet kecil ya. Itu benar, di sertifikasi halal itu semua menu itu harus dicantum. Setiap menu itu dicantum, lantas keluar sertifikasinya. Itu ada lampirannya. Dan saya pikir tadi ada satu pembicara yang mengatakan menu ini harganya berapa. Saya pikir juga nyata, mungkin saya tidak langsung berpengalaman, tetapi saya tahu persis memang semua menu itu harus dicantumkan. Kalau semua menu cantum, artinya apa? Itu ada cost, ada biaya. Jadi kesimpulannya ini nggak boleh menjadi mandatori, nggak boleh. Tetapi ini adalah pilihan di masyarakat. Yang tidak mau, karena halal itu konotasinya bukan hanya masalahnya mengandung B2, tapi konotasi halal yang sesungguhnya di internasional tadi yang seperti Pak Andri katakan, cara mengolah dan lain-lain. Kalau kita mampu lakukan itu dan produk kita akan dihargai di negara-negara maju.
di negara-negara Arab, di Uni Emirat Arab, negara-negara kaya. Apakah mereka percaya kita? Tidak. Nggak mengatasnamakan 3 tahun kelar. Tidak. Betul. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan yang udah muda dipersulit. Itu aja sih. Yang dipersulit, silakan mobil yang muda ke jacuzzi, ke kopi, kita ngopi itu kita. Terima kasih. Benar banget. Yang pertama setuju sekali kalau sertifikasi itu tidak dilakukan oleh pelaku industri pengolahan ya, terutama ya. Seumur hidup sekali lah gitu, tapi berulang gitu per periode 3 bulan, per 6 bulan gitu. Setuju kalau emang betul dengan maksud dan tujuan agar ada pencatatan yang secara komprehensif ya. Ada pencatatan itu kuncinya, pencatatan. Dan setuju lagi kalau itu by rekom. Jadi rekomendasi bahwa dari dinas-dinas terkait yang sudah melakukan survei, melakukan temuan fakta di lapangannya menyebutkan bahwa ini adalah kondisi A. Sertifikasi itu salah satunya buat ngebiayain yang kemarin ke Thailand gitu kan. Satu keluarga sampai tetangga pembantunya diajak. Tetangga pembantunya, bukan pembantunya, ini tetangga pembantunya langsung ditunjuk. Security kompleks itu bendahara RT juga diajak. Iya, itu kan si bapak tuh jadi Pak Alex itu kan jadi luar biasa, pagi-pagi itu sambil ngunyah apa, jadi kesel banget ya. Salam sehat Pak Alex, luar biasa. Ya kami dari pelaku industri ya betul, kalau emang itu ada kewajiban kami harus membayarkan sejumlah hal kaitan sertifikasi. Kalau saya kan begini Bu, halal nggak melulu, kalau saya nggak melulu versi keyakinan di agama Islamnya. Tapi halal adalah pencatatan ingredients kan. Garam lu pakai apa, mecin lu pakai apa, penggorengan lu kayak gimana, orang-orang lu pada saat berjanji kan pakai glove nggak gitu. Terus alas kakinya apa, lantainya gimana, itu yang menarik. Makanya saya setuju sekali kalau ini dibuat per 3 bulan. Artinya kami itu akan terus dipantau dalam sebuah catatan yang komprehensif dari dinas-dinas di kabupaten kota tuh untuk bisa bersama-sama lah. Ini kurang begini, ini kurang begitu gitu. Menarik kalau emang ini terjadi dengan ya pastinya proporsional. Kalau emang harus ada bayarannya ya proporsional. Itu kan by rekom, ya kan. Kalau direkomendasikan sama ini, oh bisa nih upgrade nih dengan skala fakta temuan. Ya jadi nggak lagi bicara duit harusnya. Kalaupun ada bicara duit karena tidak mengikuti persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Saya awalnya saya disclaimer dulu bagi saudara-saudara yang muslim. Saya terus terang saya tidak menentang sama sekali sertifikasi halal. Tidak, itu itu adalah pilihan. Tapi saya sangat menentang keras bahwa kalau sertifikasi halal ini diwajibkan, itu yang saya tentang keras. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ini sertifikasi halal. Kita tahu di negara kita ini itu adalah sarana pemerintah cari uang. Itu adalah bisnis triliunan, saudara-saudara, sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Itu jutaan, kaliin aja. Jadi Pak Menteri, Pak Wamen sih ngomong gampang, UMKM gratis. Pak Alex, any experience, Anda punya pengalaman? Punya. Jadi di Tangerang, saya daerah lokasi di Tangerang kerjaan. Di Tangerang itu ada banyak rumah makan kecil-kecil, UMKM kecil. Nah, ada yang jualannya kayak semacam kayak Chinese food gitu ya. Dia jual tahu, ayam asam manis, kemudian juga sapi lada hitam dan sebagainya. Tapi dia itu rumah makan kecil. Bangku meja cuma ada 3, kapasitas 10 orang. Itu saya tanya, kenapa nggak pasang sertifikasi halal? Karena dia pasangnya adalah no B2, no pop, no lab gitu ya. Saya bilang, kenapa nggak minta sertifikasi halal? Jadi bilang, Pak, saya udah tanya, katanya satu menu dikenain 2 juta katanya. Jadi kalau you ada 20 menu itu kali 40 juta. Jadi omong kosong, gratis-gratis itu omong kosong. Ini tuh lahan uang, lahan basah, sama kayak kuota haji dan sebagainya. Itu mainan dia orang pejabat semua. Jadi saya sangat menentang bahwa ini kalau dijadikan paksaan bahwa kewajiban, itu omong kosong menurut saya. Tapi kalau misalnya ini suatu pilihan, boleh boleh mengajukan, boleh enggak, itu sah aja saya bilang.
bahkan harus, maksudnya kalau emang yang mau ya silahkan, kalau yang nggak mau ya nggak usah gitu, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Oh, customer kan nanti yang pilih kan, itu kan seleksi market aja kan customer lihat, oh oke, kalau ada sertifikasi saya hanya mau beli yang ada sertifikasinya. Nah, kalau dia merasa memang pangsa marketnya di situ, ya dia bikinlah sertifikasi halalnya. Tapi kalau yang enggak, ya jangan dipaksa gitu, maksud saya begitu kira-kira. Jadi janganlah kita sangat lebih lebih Middle East daripada negara Middle East gitu loh. Jangan, menurut saya gitu. Karena di Middle East pun juga nggak ada gini-ginian. Dan kalau mengenai global dan sebagainya, saya rasa mungkin masih terlalu jauh kali ya. Oke, Mbak Nena, terima kasih. Jadi begini Mbak Nena ya, saya pikir yang namanya sertifikasi halal atau standar halal ini akan bukan hanya menjadi milik dari kaum muslimin saja ya nantinya ya, tapi juga sudah menjadi milik masyarakat global. Kenapa? Karena sudah memenuhi paling tidak 3 aspek lah, aspek kebaikan, kebersihan, dan kesehatan. Karenanya ini nanti akan menjadi standar baru yang mungkin akan jadi perhatian oleh masyarakat dunia. Sebagai contoh saja ini Mbak Nina ya, di China itu menjadi supplier untuk kebutuhan ibadah haji, ya, ibadah haji dan ibadah umroh yang berjalan setiap tahun. Kalau dipikir-pikir ya, barang-barang yang mereka masukkan ke sana itu kan semuanya pasti halal. Nggak mungkin lah barang-barang dari yang masuk ke Mekah Madinah itu barang yang tidak halal. Tentu saja pemerintah China sudah berpikir jauh ya bahwa sertifikasi halal ini menjadi bagian dari komunitas yang akan menjadi komunitas terbesar di dunia. Sebab paling tidak tahun 2060 nanti ya, menurut perkiraan para ahli, itu jumlah kaum muslimin sudah menjadi cukup mayoritas Mbak Nena. Nah, karenanya kalau ini kita digarap dengan baik, ini akan jadi kita akan kelabakan sendiri. Karenanya jauh-jauh hari pemerintah kita sudah berusaha ya untuk mengajak ya masyarakat kita, terutama dari pihak pengusaha untuk memperbaiki aspek-aspek ini. Lah tadi kalau pemerintah sudah memberikan kemudahan misalnya dengan gratis dan mudah ya, itu baiknya juga disambut ya, dan ini tetap perlu dikritisi kalau memang ada masalah dalam pelaksanaannya misalnya, itu perlu mendapatkan koreksi juga. Dan sementara di Indonesia sendiri ya sebagai mayoritas muslim Mbak Nena, ini belum bisa menjadi penyuplai barang-barang halal secara global gitu loh, di masyarakat muslim saja. Nah, ini kita masih ada di ranking keempat atau kelima gitu ya, dari produk-produk halal ya dari negara-negara muslim. Sementara di China itu masalah sertifikasi halal ini sudah menjadi prioritas ketiga buat mereka untuk mempertimbangkan barang-barang produksi mereka. Lah kalau mereka saja sudah punya persiapan seperti itu, sementara kita semacam ini, lah kita nanti akan kelabakan yang saya khawatirkan ya. Terakhir sebagai contoh saja Mbak Nina ya, masalah halal ini sebenarnya sangat fleksibel ya. Kalau kita perhatikan masalah rokok misalnya, rokok itu kalau menurut Muhammadiyah sudah haram hukumnya, sementara menurut NU masih halal. Nah sekarang kembali pada masyarakatnya, masyarakat akan memilih yang mana. Nah saya pikir dengan edukasi yang baik ya, dengan kajian-kajian keagamaan yang baik, masyarakat akan bisa memilih. Jadi intinya bahwa ketika kita mempersiapkan sejak hari dini seperti ini untuk masalah-masalah seperti itu, kita tidak akan kerepotan dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Ini bukan pengalaman lagi Mbak Nena. Ini kan saya dulu kerja di dunia percetakan. Nah ini pemerintah mengeluarkan begini, ganti-ganti halal, ganti POM. Itu yang masalahnya itu industri Mbak Nena. Jadi setiap pergantian begini itu dampaknya itu dari industri percetakan sendiri. Itu harus diganti itu alat cetaknya Mbak Nena. Itu nggak murah. Itu pelatnya itu harus diganti Mbak Nena. Nah, buat industri consumer good juga itu kadang-kadang mereka dibatasi tuh Mbak Nena sama pemerintah tuh kan. Harus menghabiskan yang lama cepat karena udah keluar yang baru halal. Kayak kemarin logo halalnya baru diganti Mbak Nena satu tahun yang lalu. Dari bentuknya bulat gitu menjadi seperti gambar wayang Bima ini loh.
Nah itu mengganti Mbak Nena. Itu kadang-kadang stok packaging mereka itu akhirnya dimusnahkan sekian banyak miliar itu nilainya. Oke, padahal itu nggak ada konfirmasi sebelumnya bahkan untuk mengganti logo itu ya kan memang butuh waktu lama untuk kemudian first in first out ya Pak ya untuk yang kemarin yang sudah masuk. Betul, walaupun kadang-kadang di FIFO kadang-kadang mereka nggak kejar deadline-nya gitu Mbak Nena. Ya oke. Nah itu kadang-kadang stok mereka kan banyak. Nah mereka begini-begini aneh memang kadang-kadang merubah hal-hal begini tuh nggak mikirkan dampaknya tuh buat industri di percetakan sendiri dan juga industri consumer produk itu sendiri akhirnya kena itu kan dibebankan kan dengan biaya-biaya itu kan ke konsumen harga HPP-nya COGS produknya naik Mbak Dena. Ya. Nah UMR naik juga seperti dibilang percuma. Semua biaya ikut naik terus jadinya nggak mengimbangi itu. Jadi ya kejar mengejar antara gaji yang diterima oleh pegawai dengan inflasi. Dampaknya ini besar. Satu itu Mbak Nena. Yang kedua yang saya mau sampaikan itu halal-halal begini kenapa nggak dibalik aja? Yang tidak halal yang dipasangkan tanda tidak halal. Kenapa? Ya, karena relatif lebih kecil ya dibanding jumlahnya dibanding yang halal gitu. Benar, yang tidak halal harusnya dipasang tidak halal. Kalau yang sudah halal yang ngapain dipasang? Atau nanti di audit itu ternyata tidak halal ya perusahaannya disanksi berat lah itu kan. Seperti itu, itu kan cuman kalau dibalik itu kan nyari duitnya kan kecil Mas. Yang tidak halal paling juga 20% dari yang halal ya Pak ya. Iya betul. Ya dibalik aja. Kalau udah tahu tidak halal ya dipasang lah tidak halal lah. Kalau yang memang sudah halal ya ngapain dipasang lo? Udah tahu halal lo ngapain diberitahu lah. Betul. Apalagi negara Muslim kan pastinya mereka juga yang halal yang lebih banyak ya toh. Benar Pak itu. Betul Mbak Nena. Saya punya teman Mbak Nena ya. Itu dia itu main ternak potong ayam Mbak Nena. Oke. Ternak peternakan ayam dan juga dia supply ayam potongnya Mbak Nena. Nah itu Mbak Nena tahu kan kalau di Muslim itu kalau kita bawa ayam aja tidak diperlakukan dengan baik ayam tersebut itu kan terus dimakan itu kan nggak halal Mbak Nena. Dan sebelum membaca Bismillah itu kan dalam motong ayam itu kan juga kan haram ayam yang dimakan Mbak Nena. Nah itu industri yang saya lihat itu kan mereka motong ayam begitu banyak. Dalam hati saya bertanya ini kok nggak dibaca-bacain oleh mereka ya gitu ya dengan agama mereka kan. Ini apa halal dan cuman saya nggak komentar gitu. Nah ini kan jadi klise ini halal nggak halal gini Mbak Nena. Iya kan kalau kita dahulu juga pernah yang kejadian di tsunami Aceh dulu kan. Nah itu kan bantuan kapal pertama yang datang tiba di Aceh itu ada dari China itu kan. Mereka nggak tahu kan itu bahwa penduduk di Aceh itu mayoritas Muslim kan. Banyak makanan yang non halal. Cuman lagi tuh ya karena memang keadaan darurat oleh MUI sampaikan bahwa dihalalkan kan. Nah itu jadi klise ini halal nggak halal gitu loh. Jadi lebih baik ya ini pemerintah sebelum memutuskan sesuatu dikaji dengan baik gitu. Dampaknya kepada masyarakat dan industri. Betul. Ya, itu aja. Oke, balik lagi ke topik. Ini dengan kata mudah dan gratis. Oke, ini dua kata ini sangat-sangat common banget ya. Apa yang namanya gratis ini? Ini gratis ini seperti Pak Tardi Santoso pernah ngomong di Business Wisdom ya. Itu adalah kata hipnotis. Kata paling hipnotis banget itu. Jadi jangan mudah percaya. Negara kita tuh kok apa-apa kalau dengan namanya mudah dan gratis, oh itu sangat-sangat mitos, jauh dari mitos itu saya bilang.
Iya, jebakan tikus, istilahnya seperti jebakan tikus pokoknya lah. Nah, masalah bilang produk halal dan lain sebagainya. Cobalah pemerintah Indonesia tiru negara Dubai. Ambil contoh, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ya, ada satu supermarket. Satunya memang banyakan produk halal. Ya, ada tempat spot khusus untuk produk non halal. Nah, coba deh ikuti itu cara Dubai. Nah, terus kedua, masa harus apa-apa mesti izinnya diperpanjang terus. Mau sampai kapan negara kita ini maju terus? Intinya negara kita ini cari duit mulu nih. Selalu nindas rakyat yang nggak jelas ini. Makanya nih kesel memang kalau dengar hal ini, masa salah halal lah, nggak halal lah dan lain sebagainya. Mereka aja sendiri pejabatnya, apakah mereka terima uang halal nggak tuh? Termasuk lembaga keagamaan yang katanya yang buat ngurus-ngurus halal, produk halal itu, mereka terima uang halal nggak tuh? Atau mereka juga butuh sertifikasi kali? Iya, butuh sertifikasi juga mereka itu. Iya. Ngeri memang negara kita nih seperti ini, nggak tahu mau jadi apa ini. Ya, aku tunggu komentar lain lagi lah. Ini saya hanya bisa nge-catch doang yang saya bisa pendapat ini. Kalau dilihat masalah sertifikat halal, ya nggak mungkin tidak ada yang gratis. No free lunch, orang bilang begitulah. Iya. Karena ngomongnya awalnya benar manis, gratis. Tapi buntutnya begitu sudah tatap muka, ya harus adalah lembar-lembar pahlawan itu harus keluar. Memang mungkin tidak disebutkan berapa, tapi dalam arti kata ya tetap ada, nggak mungkin nggak ada. Namanya petugas ya, kalau udah tatap muka pasti ya uang rokok lah, uang jajan lah, apapun namanya. Kedua, ini ya maaf saya harus ngomong, ini kayak perbabian katanya. Karena ya selain babi, apalagi yang haram? Gak ada kan? Korupsi halal, prostitusi halal, semua juga halal, narkoba halal, itu babi doang yang haram. Dan jadi kalau saya lihat sih gak usah diperbesar lah. Memang kalau memang sekarang kadang-kadang gini, kalau kita mau ngomong begitu, ya sorry ya Mbak ya, maksudnya saya punya teman juga banyak muslim, tapi ada beberapa yang mereka makan kok. Jadi nggak ada suatu aturan yang baku lah. Kalau mau memang benar-benar halal ya itu mungkin daftar online, mau cicipin makanan kirim sampel selesai gitu loh. Nggak usah sampai gimana ya. Oke. Balik lagi, mungkin orang-orang itu yang di DPR, pejabat itu perlu disertifikasi halal. Jadi korupsi itu benar-benar mereka harus halal. Jangan cuma kulkas yang dikasih halal, mesin cuci dikasih halal. Saya bingung kok bisa ya. Gimana caranya? Ada kulkas, mesin cuci, lemari, itu ada stempel halal semua. Itu agak membingungkan. Jadi aturan-aturan gini kadang-kadang nggak jelas. Mau seumur hidup kayak mau 3 tahun kayak, kalau benar pengerjaannya nggak ada masalah. Tapi buntutnya semua itu jadi aneh. Itu aja Mbak. Iya. Kulkas kok bisa halal, kok bisa ada sertifikasi, saya juga bingung dari mana asal usulnya. Orang mesin yang produksi kok. Bingung kan? Lemari juga tuh, ada lemari kayu, saya bingung tuh. Emang dilumurin apa gitu? Jadi tadi pagi tuh saya mau ketawa sebenarnya gimana, ya udah apa saya ungkap aja di level berapa ya. Oke, apa yang mau dibahas ketawanya? Ketawanya kenapa Pak Gundolo? Sebenarnya kasihan loh sama keluarga babi, sama keluarganya Snoopy Mbak. Kasihan pada barang haram mereka itu kalau di kambing hitam, nggak selalu tujuannya kalau kemarin. Kan memang kalau untuk muslim memang itu haram, bukan di kambing hitam ya. Iya, maksudnya sedangkan produk lain yang kayak misalnya gini ya, kayak apa namanya bandar narkoba itu kan nggak pernah dibilang haram. Mereka ikut menikmati. Iya. Terus tadi banyak menyebut koruptor itu juga haram, harusnya banyak nggak disebut juga kan sebagai haram. Nah, yang jadi kan misal gini Mbak, misal kita Indonesia impor nih susu onta nih sama buah kurma ya. Nah, sedangkan mereka nggak bayar pajak, nggak bayar bea cukai, mereka masuk lewat jalur hitam lah istilahnya, kan jalur gelap gitu kan. Itu bisa disebut halal tuh kan, mereka nggak melakukan yang Indonesia gitu. Ini sebutannya disebut susu unta haram, nanti pada marah-marah nanti. Oke, caranya ya yang haram ya. Iya. Jadi cuma merit
Oke, terima kasih Pak Gundula. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah berbagi opini dan komentar. Mary Agusti.